Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya dosa besar ke-61. Al-Imam Madhabi membawakan pembahasan orang yang menunjuk saudaranya sesama muslim dengan sebatang besi, Maksudnya ini menakut-nakuti ya. Menakut-nakuti misalnya begini apa? Kita punya teman misalnya. Ya, kita punya teman guyon. Guyonnya sambil menodongkan pisau kan ini. Ini dilarang. Ya. Atau bukan hanya pisau atau pedang, pokoknya sesuatu yang membahayakan atau pistol misalnya. Ya memang bercanda. Ya, bercanda maka ini dilarang dalam Islam dan itu dosa besar, bukan dosa kecil. Kita baca hadisnya. Hadis yang dibawakan oleh Imam Dhahabi ini hadis riwayat Muslim. Hadisnya hadis yang sahih, yaitu Nabi SAW bersabda, "Man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta yantahiya wa in kana akhahu min ummihi wa abihi." Yang artinya dari Abu Hurairah, ini hadis riwayat Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man asyara ila akhihi bihadidatin." Barang siapa yang menunjuk kepada saudaranya sama muslim dengan sebatang besi, yang menunjuk menodongkan kepada saudaranya sama muslim dengan sebatang besi, maksudnya yang tajam, yang membahayakan. Apa kata Nabi? Fa innal malaikata tal'anuhu. Maka sesungguhnya malaikat itu melaknat pelaku orang tersebut, yaitu pelaku tadi yang menodongkan tadi, sampai dia berhenti. Ya, sampai dia berhenti. Wa in kana akhahu min ummihi wa sekalipun itu adalah yang melakukannya saudara kandung kita. Misalnya kita punya mas, punya kakak, atau punya adik, ya, atau punya mas ya. Biasanya yang guyon itu kan dari atas ke bawah ya. Mas kita ngajak guyon, kemudian dia nodongkan pisau kepada kita, maka ini terkena laknat sampai dia menurunkan pisaunya tadi. Ya, maka di sini disebutkan dalam riwayat yang lain, la yushiru ahadukum ila akhihi bisilah. Janganlah seseorang di antara kalian mengacungkan senjata kepada saudaranya. Ya, la yushiru ahadukum ila akhihi bisilah. Fa innahu la yadri. Karena sesungguhnya kalian tidak tahu. La'alla syaitana yanzi'u fi yadihi. Bisa jadi setan itu memasuki menggoda orang tadi. Yanzi'u fi yadihi, kemudian akhirnya senjata itu pun dia gunakan untuk membunuh orang tadi. Fayaqau fi khufratin minan nar, kemudian dia pun dimasukkan ke dalam api neraka. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi awalnya guyon. Bisa jadi orang guyon ini kemudian dibisiki syaitan sebagainya, akhirnya jadi serius kan begitu. Ini berhati-hati dari hal itu. Ya, ini hadis yang disebutkan oleh penulis. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan dalam hadis ini mengandung larangan terhadap segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya. Hadis ini terkandung larangan terhadap segala sesuatu yang bisa mengantarkan atau menimbulkan kepada bahaya. Ya, walaupun bahaya itu belum terjadi, baik itu dilakukan dengan serius maupun dengan bercanda. Ini kata Ibnu Hajar. Ya. Jadi dalam hadis ini terdapat larangan terhadap segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada bahaya. Ya. Misalnya bukan hanya besi ya, atau senjata tajam atau sajam. Misalnya orang dia guyon, naruh mercon kan gitu ya. Mercon, dan merconnya ini mungkin sudah nggak nyala atau gimana, tapi untuk nakut-nakut ini juga nggak boleh. Ya, ini tidak diperbolehkan walaupun dengan bercanda, apalagi dengan serius, ini kata Ibnu Hajar. Ya, maka
Dalam hadis ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah ada beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, seorang muslim itu begitu terhormat. Ya. Jadi kita perlu menjaga kehormatan seorang muslim. Jangan bercanda dalam hal-hal seperti ini yang bisa menimbulkan bahaya. Ya. Atau mengantarkan kepada hal-hal yang bisa berbahaya. Kemudian yang kedua dari hadis ini ada larangan tegas untuk menakut-nakuti atau menyakiti seorang muslim. Jadi menakut-nakuti saja nggak boleh, apalagi sampai menyakiti. Ya, menakut-nakuti saja nggak boleh, apalagi sampai menyakiti. Ya, ini mungkin ada yang bertanya dalam artian bagaimana kalau seseorang itu latihan perang kan gitu ya, misal latihan bela diri kan biasanya ada yang pakai sajam itu kan. Ini nanti nggak ditanyakan ke yang lebih ahli aja ya. Saya juga jadi gimana kalau misalnya ada latihan bela diri untuk ya untuk bela diri saja, bela diri yang murni ya, bukan bela diri yang ada klinik-kliniknya atau dunia-dunia perdukun dan sebagainya. Ya biasanya kalau latihan bela diri sebagian perguruan itu yang sampai bawa sajam juga ada. Ya latihan bawa sajam dan sebagainya. Ya. Tapi kalau lihat keumuman di sini ya memang secara umum tidak boleh kalau lihat secara umumnya. Ya. Jadi di sini adalah di sini kata para ulama ada larangan tegas menakut-nakuti. Menakut-nakuti dengan senjata tajam atau petasan atau misalnya guyon di sini ada bom misalnya, itu kan menakut-nakuti. Dan itu kalau misalnya di pesawat ada orang ngomong gitu kan langsung bahaya. Itu menakuti saat pesawat wedi kabeh langsung pesawat kan nggak bisa langsung turun gitu kan, nggak bisa harus semua. Beda karo motor kan gitu. Motor minggir mudun iso, lah pesawat kan nggak iso. Ya, jadi hati-hati menakut-nakuti, apalagi menakut-nakuti dengan pocong, iya, gendruwo gitu ya, kuntilanak, jamu ini kan menakut-nakuti orang kan jadi penakut dengan tayangan-tayangan seperti itu kan. Tayangan kalau gitu kan dikonsumsi membuat orang penakut. Iya, walaupun nggak pakai senjata orang takut. Bulunya merinding, bulu kuduknya berdiri dan sebagainya. Padahal juga nggak ada apa-apa. Ya. Kemudian kata para ulama menodong senjata tersebut tidak diperbolehkan baik serius maupun bercanda, karena menakut-nakuti seorang muslim haram dalam setiap keadaan. Membuat takut seseorang itu diharamkan. Justru kalau kita itu membuat orang tenang kan gitu ya. Kita ngasih kabar gembira, memasukkan kesenangan, itu yang disyariatkan dalam Islam. Itu kita memberikan kabar gembira, memasukkan kesenangan. Itu yang diajarkan oleh Islam. Bukan membuat orang itu panik, cemas, takut, atau membuat orang frustasi. Ini jangan. Ya. Kemudian kata para ulama, disebutkan juga dalam hadis yang hasan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhilu lil muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain. Ya, menebar ancaman di WA, diteror, ini enggak boleh seperti itu. Ya, kalau memang kita ada yang enggak setuju dengan perbuatan saudara kita, ya kita sampaikan. Tapi menakut-nakuti, meneror ini tidak. Ya, kalau kita ada yang nggak setuju baik itu ucapan atau perbuatan, ya kita sampaikan. Kita ketemuan misalnya baik-baik, sampaikan. Tapi adapun meneror, ya menakut-nakuti, mengancam, ini tidak seperti itu. Seorang muslim bukan seperti itu akhlaknya. Ya, karena hadisnya tadi sangat jelas, sangat jelas.